Halo guys, kembali lagi di channel JM27. Kali ini saya akan menceritakan salah satu film yang diangkat dari kisah nyata yang menyimpan kisah kelam seorang perawat. Sosok perawat yang biasa dikenal penolong pasien ternyata memiliki sifat psikopat yang sangat mengerikan. Teror ini dimulai pada saat seorang perawat baru bernama Charles Cullen bekerja di rumah sakit Parkville Memorial dan bertemu dengan seorang perawat janda yang bernama Amy. Mereka berdua akhirnya berteman baik hingga satu persatu pasien Amy meninggal dunia tanpa penyebab yang dapat dijelaskan. Untuk itu, seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, jangan ragu-ragu untuk like, comment, and subscribe. Juga tidak lupa menyalakan tombol lonceng biar gak ketinggalan video-video polote selanjutnya dari JM27. Awal kisah diperlihatkan sesosok perawat cantik bernama Amy yang sedang menangani pasien lansia yaitu Oma Anna dan ditemani sang suami tercinta yaitu Sam. Saat Sam ingin pergi karena jam besok telah habis, Oma Anna yang takut sendirian memohon untuk tetap menjaganya. Amy yang berhati melekat langsung menyuruh Sam untuk tidur saja di sini. This is gonna make her feel better. Chair, recline. Dengan akan merahasiakan hal tersebut. Okay, what about Hollis? Amy. Beberapa saat kemudian, Amy yang sedang menggibah dengan salah satu bestinya dipanggil oleh staf rumah sakit yang mengetahui adanya keluarga yang menginap. Di sini ia membacoti Amy. "Kamu kira ini hotel? Seenak jidat nyuruh-nyuruh keluarga pasien nginap." Lalu memberitahukan Amy bahwa ada perawat baru yang berpengalaman dan worthy. Tanpa bacot, Amy pun pergi. Great. Viv, leave. She's got. Setelah bekerja seharian, Amy pun pulang ke rumah. Setibanya di sana, Amy membayar seorang nenek bernama Jackie yang telah menjaga dan sering mengantar kedua anak Amy, yaitu Alex dan Maya ke sekolah saat Amy sedang bekerja. Beberapa saat kemudian, Amy pergi memeriksa jantungnya. Di sini dokter mengatakan bahwa jika Amy terus memaksa untuk bekerja, Amy bisa terserang jantung koroner dalam hitungan bulan dan itu sangatlah fatal. Sang dokter juga menyuruh Amy untuk segera berhenti bekerja. Amy yang belum memiliki asuransi kesehatan tidak mau dan berkata ia harus bekerja selama setahun agar bisa mendapati cuti dan juga asuransi kesehatan. Mendengar itu, sang dokter hanya bisa mengingatkan Amy untuk jangan terlalu lelah. You're high risk for a stroke. Keesokan harinya, Amy kembali bekerja. Di sini Amy melihat seorang perawat laki-laki dan teringat kalau dia baru di sini. Sebagai senior yang sangat berpengalaman dan menguasai seluk-beluk rumah sakit tersebut, Amy langsung menghampiri perawat baru dan berkenalan. Hi, Charlie. Amy. Welcome. Thank you, but Amy kembali menanyakan kepada Charlie apakah sudah ada yang mengajaknya berkeliling. Charlie pun berkata bahwa tidak ada satupun yang datang menghampirinya. Mendengar hal itu, Amy langsung memberitahu apa saja yang harus Charlie lakukan di rumah sakit tersebut. Saat ingin pergi ke kamar mandi, harus pakai kode. Kemudian menunjukkan cara untuk mengambil obat jika diperlukan. Your nurse ID. she's great. She's amazing. Di sini Amy yang tahu Charlie memiliki banyak pengalaman menanyakan apakah betul Charlie pernah bekerja di rumah sakit Saulands, lalu mengatakan bahwa ia mempunyai bestie bernama Lori dan Charlie juga mengenalnya. Setelah banyak bacot, Amy bertanya siapa saja pasien Charlie malam ini. Pasien yang Charlie dapat yaitu Stevens dan Martins. Charlie yang tidak tahu nama depan kedua pasiennya karena pihak rumah sakit hanya menaruh nama pasien-pasien dengan menggunakan nama belakang saja atau biasa disebut marga. Langsung bertanya kepada Amy, apakah tahu di mana ruangan mereka? I'll introduce you. Ternyata pasien mereka berdua sama. Amy yang melihat Charlie masih bingung dengan pasien-pasien yang akan ia tangani berniat untuk menunjukkannya. Pertama mereka mendatangi pasien yang nama belakangnya Martins, adalah pasangan lansia yang kita tahu yaitu Oma Anna yang selalu ditemani sang pujaan hati yaitu Sam. Okay. Di sini Amy berkata bahwa malam ini yang akan menangani Anna adalah Charlie. Tapi jika mereka membutuhkan Amy, Amy akan selalu ada, lalu pergi. Setelah selesai meminumkan Anna air, Charlie memberikan tutorial bahwa tekanlah tombol yang ada di samping jika Anna membutuhkannya. I'm your Amy for tonight.
Sementara Amy yang sedang menangani pasien yang lain terlihat kewalahan. Charlie yang kelaparan mendatangi Amy lalu meminta izin bahwa ia sudah selesai menangani pasiennya dan akan pergi ke kantin. Amy yang lupa memberitahu bahwa kantin di rumah sakit tersebut tutup saat jam 11 malam, meminta maaf kepada Charlie. Di sini Amy menawarkan Charlie pupeda. Charlie yang malu-malu kucing pura-pura tidak mau. Amy yang peka pun berkata bahwa ia akan membawakan pupeda ke meja Charlie setelah selesai mengurus pasiennya. Saat sedang menikmati pupeda, mereka berdua saling curhat yang mana Amy memiliki 2 orang putri dan sudah tidak memiliki suami. Sama seperti Charlie, ia juga memiliki 2 orang putri dan sudah bercerai dengan istrinya. Namun bedanya, kedua putri Charlie tidak lagi tinggal dengan Charlie karena mereka ikut dengan istrinya. The salad. I have 2 girls. That's kind of Please. Saat kembali bekerja, Amy yang sedang menangani pasiennya tiba-tiba susah bernafas. Yang bisa kita tahu, Amy memiliki risiko penyakit jantung koroner. Amy yang tidak ingin ketahuan bahwa ia memiliki penyakit jantung langsung beristirahat sejenak di balik tirai. Saat sedang berusaha mengatur nafasnya, Charlie ada di sana dan mengatakan, "Apakah kamu baik-baik saja?" Di sini Charlie membantu Amy untuk bisa mengatur nafasnya. Amy yang merasa Charlie satu-satunya orang yang bisa dipercaya memberitahu bahwa ia sedang menderita penyakit jantung. Charlie kemudian berkata jika begitu mengapa Amy masih bekerja. I'll get fired. Amy pun berkata bahwa ia tidak memiliki asuransi. Charlie yang mendengar hal itu menyuruh Amy untuk konsultasi dengan dokter ahli penyakit jantung yang ada di rumah sakit tersebut. Akan tetapi Amy tidak mau dan memohon kepada Charlie untuk tidak memberitahu siapapun di rumah sakit tersebut karena ia bisa dipecat jika ada yang mengetahui hal ini. Charlie pun bertanya berapa lama lagi Amy harus bekerja di rumah sakit tersebut sebelum mendapatkan asuransi. I can help. Amy pun berkata bahwa masih 4 bulan lagi baru ia bisa mendapatkannya. Sebagai bestie yang baik, Charlie pun mengatakan bahwa ia akan membantu Amy melewati semua ini dan akan merahasiakan penyakit jantung yang Amy alami. Setelah itu, Amy dan Charlie selalu bersama dimanapun dan kapanpun. Yeah. Beberapa saat kemudian saat sedang menulis, salah satu staf rumah sakit memberitahu Amy bahwa Oma Anna telah kembali ke alam barja setelah pergantian shift dan Sam sedang dihubungi untuk segera meluncur ke rumah sakit. Mendengar itu Amy kaget. Sideways at around noon. Anna, leave her like this. Amy dan Charlie langsung meluncur ke ruangan Anna dan mempersiapkan semuanya agar jasad Anna bisa dipulangkan dengan cepat. Di sini datang staf Gemo yang mana ia memanggil Amy bahwa Sam telah sampai dan ingin bercerita dengan Amy. Amy pun pergi dan membiarkan Charlie menangani jasad Oma Anna. 7 minggu kemudian, pihak rumah sakit yang merasa kematian Anna mencurigakan menyuruh 2 detektif yang bernama Brown dan Baldwin untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Di pihak rumah sakit mengutus Linda dan Duncan, juga para pengacara dan dewan untuk melakukan pertemuan tentang insiden yang tidak jelas dan mengakibatkan kematian pasien. Menurut pakar medis, kejadian tersebut merupakan reaksi buruk yang janggal atas obat-obatan. Namun pihak rumah sakit tidak menemukan apapun yang mengesankan kesengajaan saat memberikan berkas. Linda mengatakan bahwa berkas tersebut cukup rumit. All are listed. I'll take my chances. Window in which patient. Di sini detektif Baldwin menanyakan di mana jasad Anna untuk bisa mereka autopsi. Namun jasad Anna sudah dikremasi oleh pihak keluarga. Lalu mereka sepakat untuk mewawancarai semua petugas yang ada di rumah sakit tersebut. It's our understanding the family When did she die? investigation. Beberapa hari kemudian, Amy diinterogasi oleh kedua detektif. Amy ditanya tentang berkas kematian Anna. Di sini Amy mendapati hasil lab glukosa Anna, yang mana kadar gula darahnya salah, dan itu sangatlah aneh. Artinya, insulin dalam jaringan tidak dihasilkan oleh tubuh Anna. Berarti di sini ada yang memberikan insulin tersebut kepada Anna. Medication error, which is really Occasion, it's rare. sure.
Sedangkan Amy tahu bahwa Anna bukanlah penderita diabetes. Mereka pun menanyakan Charlie, mungkinkah ia terlibat? Amy yang tahu bestinya sangatlah baik membela Charlie dengan mengatakan bahwa Anna meninggal saat shift siang, sementara ia dan Charlie bertugas pada saat shift malam. Charlie and I both work nights Lalu pergi. together, and he's a very good nurse. Thank you, Amy. It's been a tough 7. Beberapa minggu kemudian, rumah sakit kembali digegerkan dengan sekaratnya salah satu pasien. Pemulihan setelah operasi batu ginjal tiba-tiba sekarat dan tidak ditemukan komplikasi apapun. 2 and 3 and 4. Let's get 1 milligram. Pasien tersebut pun tidak dapat diselamatkan dan otw ke alam barja. Tak lama kemudian Amy memiliki pasien baru bernama Kelly. Saat sedang mengganti infus, Amy sedikit bercerita dengan keluarga kecil tersebut. What's her name? Nessie. I have 2 girls. Sementara itu, kedua detektif masih belum bisa mendapati titik terang atas kematian Anna. Ditambah lagi mereka hanya memiliki berkas-berkas yang tidak lengkap dan juga tidak bisa mengautopsi jasad Anna karena telah dikremasi. You have to back this up. Kembali ke Amy, saat sedang memeriksa keadaan Kelly, tiba-tiba Kelly bertingkah aneh dan sudah tidak mengenali siapapun. Amy yang merasa keadaan Kelly semakin parah menghubungi Tom untuk segera datang. Saat melihat hasil lab Kelly, Amy terkejut karena lagi-lagi ada yang menyuntik insulin kepada Kelly. Dan tiba-tiba Kelly pun kembali ke lobi. Beberapa hari kemudian, para detektif yang merasa Amy bisa membantu mereka mendatangi rumah Amy. Saat baru mengatakan bahwa mereka butuh bantuan Amy keceplosan mengatakan bahwa ia tidak mengetahui apa penyebab kematian Kelly. Mendengar itu, kedua detektif pun kaget dan menghujat Amy. The double medication here? Cullen with Kelly Anderson? Do you know him? Really well. Detektif Baldwin berkata, apakah Charlie bersama Kelly sebelum Kelly meninggoy? Lagi-lagi Amy membela Charlie dan mengatakan bahwa ia sangat dekat dengan Charlie. Di sini Baldwin memberitahu kepada Amy bahwa Charlie pernah bekerja di 9 rumah sakit dan setiap mereka menanyakan tentang Charlie, pihak dari rumah sakit bungkam dan tidak mau memberikan informasi lebih lanjut mengenai Charlie. Baldwin memberikan nama TikToknya dan berkata hubungi dia. Charlie tidaklah seperti yang Amy bayangkan, kemudian pergi. Give me a call. Have a nice day. Tak lama kemudian, Amy yang ingin memastikan Charlie tidak seperti apa yang dikatakan Baldwin menemui bestinya yang pernah bekerja bersama Charlie. Coming right up. Time ago. Like, Di sini dia mengatakan bahwa ada rumor tentang Charlie, yang mana Charlie bertanggung jawab atas kematian para pasien. Charlie sering membuat pasien overdosis dan pihak rumah sakit berhasil menemukan insulin di cairan infus para mayat pasien. Lori juga berkata bahwa mereka selalu mendapat kode tiap malam 2-3 kali. Namun setelah Charlie keluar dari rumah sakit, paling hanya ada 1 kode tiap bulan. they found it in a few. In the store, somebody had codes every night. Sontak Amy pun panik dengan semua yang bestinya katakan, karena apa yang dikatakan bestinya sama dengan apa yang terjadi di rumah sakit Amy bekerja. Amy yang ingin memastikan semua perkataan Lori benar, langsung pergi ke ruangan penyimpanan air infus. Setibanya ia di sana, Amy mencari satu persatu infus yang bocor dan Amy berhasil menemukannya. Amy langsung mendatangi para detektif dan berkata tentang semua fakta yang baru ia ketahui. Di sini Amy menjelaskan perbuatan Charlie, yang mana Charlie menyuntikkan insulin ke dalam infus karena cairan infus masuk ke dalam pembuluh darah secara perlahan, butuh berjam-jam atau bahkan seharian untuk membunuh seseorang. Dia membunuh tanpa menyentuh. Bloodstream slowly. It could take. Could he put something other than Di sini Amy ingin mengambil laporan fiksis milik Charlie dan akan digunakan untuk membuktikan bahwa Charlie mengambil insulin saat Anna meninggal. The computer. It Charlie's exists. your body?
Detektif pun membantah karena masalahnya adalah jasad Anna yang akan diotopsi telah dikremasi dan mereka membutuhkan jasad yang masih utuh. Amy teringat pasiennya yaitu Kelly yang baru saja meninggoy. Mereka kemudian meluncur ke sana dan meminta izin kepada Tom untuk menggali kuburannya Kelly. Di sini Tom pun mengizinkannya. Kembalinya di rumah sakit saat sedang bekerja, Amy melihat gerak-gerik dari Charlie yang sangat-sangat mencurigakan. Tak ingin pasien selanjutnya meninggoy, Amy langsung menggantikan infus yang telah dipasang Charlie dengan infus yang baru. Kembali ke para detektif. Di sini Baldwin memberitahu atasannya bahwa jasad Kelly yang mereka otopsi telah ditemukan adanya kombinasi insulin di dalam jaringan tubuhnya. If you sick, so that is the end. Di sini para detektif meminta Amy untuk menelpon Charlie, lalu mengajaknya makan siang. I will. Setibanya Amy di restoran tempat janjian bersama Charlie, Amy sedikit bacot, lalu menanyakan apakah Charlie mengetahui penyebab kematian para pasien. Charlie yang tiba-tiba emosi jiwa langsung terdiam dan kemudian pergi. Saat mengetahui Charlie tidak mau mengakui perbuatannya, kedua detektif menghampiri Amy, lalu menanyakan kemana Charlie pergi. 38 miles away, Pennsylvania. Di sini Baldwin dan bestinya menelpon para Sambo. Semua tim Sambo dikerahkan untuk menangkap Charlie. Setelah berhasil menangkap Charlie, Detektif Brown menginterogasi Charlie, bertanya mengapa Charlie membunuh para pasiennya. Tim Braun with me, detective. Okay, Charlie. Di sini Charlie tiba-tiba menangis dan tidak mau mengatakan apapun. 11? Baldwin yang merasa Amy bisa membujuk Charlie mendatangi Amy dan meminta Amy untuk menemui Charlie. Gonna break, he's not gonna confess. Setibanya Amy di sana, ia membujuk Charlie secara perlahan. Di sini Amy berkata bahwa ia masih membutuhkan Charlie dan menyuruh Charlie untuk mengatakan yang sebenarnya. Charlie yang sangat menyukai Amy langsung berkata semuanya. Charlie pun memberitahu nama-nama pasien yang sudah ia kirimkan ke alam barja. Stevenson. Remember his name, he was younger. Jack, yeah. Film pun tamat. Charlie terlihat seperti malaikat yang suka menolong dan amat perhatian kepada pasien, juga teman kerjanya. Bagaimana? Apakah kalian berminat jika masuk ke rumah sakit dan ditangani Charlie sang malaikat pencabut nyawa? Bono amat, yang penting mah film tamat. Sekian dari film tersebut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, see you.